Dahulu sekali, sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, monster-monster ganas menyerang manusia di bumi. Namun, para Eternals tiba dan menghabisi monster yang disebut dengan Deviant tersebut. Ikaris, Kingo, Gilgamesh, dan Tena menyelamatkan sekumpulan orang kemudian menganggap mereka sebagai dewa. Para Eternals lainnya, yaitu Cersei, Sprite, Druid, Pastos, Makari, dan pemimpin mereka yang bernama Ajak pun tinggal di bumi dalam rangka menjalankan misi mereka. Arisheim, sesosok makhluk celestial merupakan atasan dari para Eternals tersebut. Ia memerintahkan Ajak dan timnya untuk melindungi penduduk bumi dari para Deviant. Meski demikian, Arisheim melarang para Eternals untuk ikut campur dalam konflik manusia-manusia di bumi. Para Eternals melanjutkan misi mereka hingga berabad-abad kemudian. Selama periode tersebut, Ikaris menjalin hubungan asmara dengan Cersei yang sempat berlanjut ke jenjang pernikahan. Memasuki tahun 1521, para Eternals telah menghabisi Deviant terakhir. Namun, mereka mulai mengalami perubahan pemikiran. Sebagian di antara mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai kelanjutan hubungan mereka dengan manusia. Karena hal itu menimbulkan konflik di antara sesamanya, Ajax memutuskan agar setiap orang menjalani hidupnya sendiri-sendiri. Maka, mereka pun berpisah dan menempuh jalannya masing-masing sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Arisheim. Di London pada masa kini, Cersei tinggal bersama Sprite. Cersei menjalani profesi sebagai guru sementara Sprite sering merasa tertekan karena secara fisik tidak dapat tumbuh menjadi dewasa. Cersei menjalin hubungan dekat dengan seseorang bernama Dan Whitman. Suatu malam, Cersei, Sprite, dan Dan mendapati serangan dari Deviant yang membuat mereka kewalahan. Untungnya, Ikaris tiba-tiba datang dan menolong mereka. Cersei memberitahu identitas aslinya kepada Dan yang berjanji akan merahasiakan hal itu. Menyadari keanehan dari serangan Deviant tersebut, Cersei segera menuju tempat Ajak bersama Ikaris dan Sprite. Sayangnya, mereka menemukan Ajak yang telah meninggal akibat serangan Deviant. Mereka juga menemukan indikasi ada salah satu Eternals yang berkhianat. Di samping jasad Ajak, Cersei menerima warisan kepemimpinan Ajak sehingga ia dapat berkomunikasi dengan Arisheim. Saat itulah, Cersei mengetahui kebenaran yang sebenarnya dari misi mereka. Berdasarkan penjelasan Arisheim, jutaan tahun lalu ia telah menanamkan benih makhluk celestial di bumi. Benih tersebut memerlukan energi dari perkembangan intelektual populasi dalam planet tersebut. Lalu, Arisheim menciptakan Deviant untuk memusnahkan predator puncak dari planet tersebut agar populasi dengan intelektual, yaitu manusia, bisa berkembang dengan baik. Namun, para Deviant tersebut berevolusi dan menjadi predator puncak selanjutnya. Oleh karena itu, Arisheim menciptakan para Eternals untuk memusnahkan para Deviant di bumi. Dengan demikian, Eternals dapat menjamin perkembangan kehidupan manusia sehingga benih celestial mendapatkan konsumsi energi yang memadai. Arisheim juga menambahkan bahwa tugas para Eternals tersebut akan berakhir saat tiba waktunya bagi makhluk celestial yang bernama Tiamut untuk bangkit. Akan tetapi, kebangkitan Tiamut memiliki konsekuensi berupa kehancuran bumi dan musnahnya kehidupan manusia. Hal itu membuat Cersei terguncang. Ia pun memutuskan untuk mengumpulkan Eternals lainnya demi mencari solusi. Berkumpul kembali, bersama Ikaris dan Sprite, Cersei pun menemui dan mengumpulkan rekan mereka lainnya. Mulai dari Kingo yang kini menjadi selebriti terkenal di Bollywood, Gilgamesh dan Tena yang hidup berdua di Australia, hingga Druid yang kini memiliki komunitas dan masyarakatnya sendiri di hutan Amazon. Di tempat Druid tersebut, mereka mulai mendiskusikan dan memperdebatkan apa yang seharusnya mereka lakukan saat ini. Tetap menjalankan misi atau mencegah kebangkitan Tiamut demi menyelamatkan umat manusia di bumi. Sebenarnya, sebelum menemui Cersei dan Sprite, Ikaris sempat bertemu Ajak. Ajak juga telah menjelaskan kebenaran di balik misi yang mereka jalankan dari Arisheim itu. Namun, Ajak merasa tersentuh ketika para manusia berjuang mati-matian untuk mengembalikan setengah populasi alam semesta yang hilang karena Thanos. Oleh karena itu, Ajak juga sempat menyatakan bahwa pendiriannya telah berubah dan ingin tetap melindungi umat manusia. Sayangnya,
Entah mengapa Ikaris menyembunyikan fakta tersebut dari Eternals lainnya. Tiba-tiba, Devian menyerang komunitas druid bersama pemimpin mereka yang bernama Crow. Crow memiliki kemampuan untuk berevolusi lebih cepat daripada Devian lainnya. Dalam serangan itu, Crow berhasil membunuh Gilgamesh, sedangkan Tena mengalami gangguan ingatan yang dulu pernah menyebabkannya menggila sehingga tidak berdaya. Kematian Gilgamesh membuat Cersei dan lainnya terguncang. Mereka bergegas menemui dua Eternals lain yang tersisa. Singkatnya, mereka berhasil mengajak Pastos dan bertemu Makari dalam pesawat mereka yang disebut Domo. Ketika Pastos mempersiapkan sebuah alat untuk menghentikan bangkitnya Tiamut, Eternals lain memperdebatkan siapa yang harus menjadi pemimpin mereka. Tiba-tiba, Ikaris mengungkap fakta bahwa ialah yang telah membunuh Ajak dengan mengumpankannya kepada para Devian. Tentunya, hal itu membuat Eternals lain menjadi sangat terpukul. Ikaris menyatakan ia hanya ingin tetap meneruskan misi dari Ariseim dan segera meninggalkan bumi. Hal itu segera memecah belah para Devian. Sprite memilih untuk mengikuti Ikaris karena telah lama memendam rasa cintanya kepada pria tersebut. Kingo menjadi muak dan meninggalkan mereka semua. Sementara itu, druid yang sejak dahulu menyayangi umat manusia menentang Ikaris dengan keras. Eternals lainnya memilih untuk berpihak kepada druid dan mengakui kepemimpinan Cersei. Maka, para Eternals di kubu Cersei mulai beraksi. Eternals lainnya memilih untuk berpihak kepada druid dan mengakui kepemimpinan Cersei. Maka, para Eternals di kubu Cersei mulai beraksi. Setelah Makari menemukan titik di mana Tiamut akan bangkit, mereka menggunakan alat ciptaan Pastos untuk menyalurkan kekuatan agar druid dapat menidurkan Tiamut kembali dengan pengendalian pikirannya. Sayangnya, Ikaris tiba dan menyerang mereka untuk menghentikan upaya tersebut. Makari, Tena, dan Pastos melawan Ikaris sementara Cersei mencari peluang untuk menghentikan kebangkitan Tiamut. Cersei pun menghadapi hambatan dari Sprite, tetapi druid bangkit dan berhasil mengatasi Sprite. Kedatangan Crow memperkeruh pertarungan 3 lawan 1 antara Ikaris dengan Tena, Pastos, dan Makari. Ikaris yang merupakan Eternals terkuat berhasil memanfaatkan keadaan untuk melumpuhkan Makari. Lalu, ia melepaskan diri dari kekangan Pastos dan segera menuju tempat Cersei berada. Di sisi lain, Tena mengambil alih pertarungan melawan Crow. Kenangan akan Gilgamesh membuatnya mampu mengatasi masalah gangguan ingatan dan mengalahkan Devian tersebut. Kini, semuanya bergantung kepada Cersei. Cersei menggunakan segenap kemampuannya sehingga memiliki kekuatan untuk menggagalkan kebangkitan Tiamut dengan cara membekukannya. Dengan demikian, Eternals telah menyelamatkan manusia dari kehancuran bumi. Ikaris yang masih mencintai Cersei menyadari kesalahannya. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan terbang menuju matahari demi menebus rasa bersalah tersebut. Setelah menyelesaikan masalah itu, Cersei mengabulkan keinginan Sprite dengan mengubahnya menjadi manusia biasa yang dapat tumbuh dewasa. Lalu, Cersei, Sprite, Pastos, dan Kingo melanjutkan kehidupan mereka di bumi. Sementara itu, druid, Makari, dan Tena menggunakan Domo untuk menemukan para Eternals lainnya. Beberapa waktu setelah itu, Dan menyatakan cintanya kepada Cersei. Tiba-tiba, Ariseim menampakkan wujudnya dan menarik Cersei, Kingo, dan Pastos keluar angkasa. Ariseim menyatakan kekecewaannya terhadap pengkhianatan mereka dan meminta mereka bersiap untuk menghadapi penghakiman. Di luar angkasa, Pip the Troll mengunjungi Domo, mengejutkan Tena, druid, dan Makari. Ia mengantar kedatangan seseorang bernama Eros yang ternyata juga seorang Eternal sekaligus saudara Tano. Eros menawarkan bantuan untuk mencari Eternals lainnya, di bumi, dan membuka sebuah kotak harta pusaka keluarganya dan menemukan pedang ebony. Lalu, seseorang menanyakan kepada Dan apakah ia telah siap dan film itu pun tamat.